Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini dengan Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 14 ya untuk mata kuliah komputer grafik. Dan kali ini kita akan membahas tentang rendering. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu tentang metode rendering, dan yang kedua itu tentang algoritma rendering. Nah, apa itu rendering? Ya, jadi rendering itu adalah proses untuk menghasilkan sebuah citra dua dimensi dari data tiga dimensi. Ya. Proses ini bertujuan untuk memberikan visualisasi pada pengguna mengenai data tiga dimensi tersebut melalui monitor atau printer ya, yang hanya dapat menampilkan data tiga dimensi. Jadi seperti kalau kita membuat sebuah film animasi ya. Nah, itu kan modelnya itu tadi dibuat menggunakan kerangka-kerangka yang belum berbentuk sebuah objek yang seperti tiga dimensi ya. Nah, nanti pada saat proses rendering tersebut ya dia akan dibentuk ya menjadi objek tiga dimensi. Jadi seolah-olah tampil seperti gambar yang realistis ya di monitor. Nah, ada tiga metode untuk melakukan rendering. Pertama itu ada namanya wireframe rendering, kemudian ada hidden line rendering, dan yang ketiga shaded rendering. Nah, untuk wireframe rendering itu objek tiga dimensi itu dideskripsikan sebagai objek tanpa permukaan. Ya. Jadi pada wireframe rendering itu sebuah objek dibutuhkan hanya terlihat garis-garis yang menggambarkan sisi-sisi edge dari sebuah objek. Ya. Metode ini dapat dilakukan oleh sebuah komputer dengan sangat cepat. Ya. Hanya kelemahannya adalah tidak adanya permukaan sehingga sebuah objek terlihat transparan. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara sisi depan dan sisi belakang dari sebuah objek ya. Jadi istilahnya ini semacam gambar mentahnya ya, belum berbentuk ada skin, ada kulit dan sebagainya seperti itu ya. Karena dia mesti berupa kawat ya atau wire. Nah, yang berikutnya itu adalah hidden line rendering. Nah, pada metode hidden line rendering ini, dia menggunakan fakta bahwa dalam sebuah objek itu terdapat permukaan yang tidak terlihat atau permukaan yang tertutup oleh permukaan lainnya. Ya. Dengan metode ini, sebuah objek masih direpresentasikan dengan garis-garis yang mewakili sisi dari objek, ya, tapi beberapa garis terlihat karena ada permukaan yang menghalanginya. Ya. Nah, metode ini itu lebih lambat daripada wireframe rendering, tapi masih bisa dikatakan relatif cepat ya. Nah, kelemahannya metode ini adalah tidak terlihatnya karakteristik permukaan dari objek tersebut seperti warna, kilau, shyness ya, kemudian tekstur, intahan dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini adalah shaded rendering. Ya. Jadi ini yang membuat sebuah gambar itu atau citra itu terlihat nyata ya atau realistik gitu. Tapi waktu yang diperlukan ini lebih lama ya. Nah, kenapa lama itu karena ada berbagai macam perhitungan ya, baik itu pencahayaan, karakteristik permukaan, shadow casting dan sebagainya. Nah, kemudian untuk proses rendering itu melibatkan beberapa hal yaitu yang antara geometri ya, kemudian kamera, kemudian cahaya, kemudian karakteristik permukaan dan juga algoritma rendering. Ya, jadi semua ini nanti akan membentuk sebuah citra yang akan ditampilkan di layar monitor. Nah, kamera di dalam grafika tiga dimensi itu sudut pandang atau point of view itulah bagian dari kamera. Kamera di dalam grafik tiga dimensi itu biasanya tidak didefinisikan secara fisik, namun hanya untuk
sudut pandang kita pada sebuah world, sehingga disebut dengan virtual kamera. Jadi bukan seperti kamera film yang ada fisiknya ya, tapi seolah-olah ini sudut pandang bagaimana sebuah objek itu dipandang. Nah, ada dua faktor ya yang berpengaruh di sini. Yang pertama itu adalah lokasi kameranya ya. Jadi lokasi sebuah kamera itu ditentukan oleh sebuah titik X, Y, dan Z. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah arah pandang kamera. Jadi arah pandang kamera itu ditunjukkan dengan sebuah sistem yang disebut sistem koordinat acuan pandang atau sistem UNV. Nah, arah pandang kamera ini sangat penting dalam membuat sebuah citra karena letak dan arah pandang kamera menentukan apa yang terlihat oleh sebuah kamera. Ya, penentuan apa yang dilihat oleh kamera biasanya ditentukan sebuah titik X, Y, Z disebut dengan kamera interest. Nah, pada kamera itu ada yang disebut dengan field of view, ya, yaitu daerah yang terlihat oleh sebuah kamera. Ya, field of view pada grafika 3 dimensi itu berbentuk piramid ya, karena layar monitor sebuah komputer berbentuk segi 4. Objek-objek yang berada dalam field of view ini akan terlihat dari layar monitor. Sedangkan objek-objek yang berada di luar field of view itu tidak terlihat. Field of view ini sangat penting dalam pemilihan objek yang akan diproses dalam rendering. Objek-objek di luar field of view biasanya tidak akan diperhitungkan, sehingga perhitungan dalam proses rendering tidak perlu dilakukan pada seluruh objek. Nah, kemudian cahaya, faktor yang kedua. Jadi sumber cahaya pada grafik 3 dimensi itu merupakan sebuah objek yang penting. Jadi karena dengan cahaya ini sebuah world itu dapat terlihat dan dapat dilakukan proses rendering. Sumber cahaya ini juga membuat sebuah world itu menjadi realistis dengan ada bayangan dari objek-objek 3 dimensi yang ada. Nah, untuk sumber cahaya itu ada memiliki jenisnya ya. Jadi silahkan lihat lagi di modul tentang pencahayaan ya. Jadi ada cahaya alami, cahaya buatan dan sebagainya seperti itu. Nah, model pencahayaan ini dipakai untuk menghitung intensitas dari cahaya yang terlihat dari setiap posisi pada setiap permukaan benda yang terlihat oleh kamera. Ketika melihat sebuah benda, terlihat cahaya yang dipantulkan dari permukaan benda, di mana cahaya ini merupakan integrasi dari sumber-sumber cahaya, seperti cahaya yang berasal dari pantulan cahaya permukaan yang lain. Karena itu benda-benda yang tidak langsung menerima cahaya dari sumber cahaya masih mungkin terlihat bila menerima cahaya pantulan yang cukup dari benda di dekatnya. Model sederhana dari sumber cahaya adalah sebuah titik sumber, di mana dari titik ini cahaya dipancarkan. Perhitungan cahaya bergantung pada sifat dari permukaan yang terkena cahaya, kondisi dari cahaya latar, serta spesifikasi sumber cahaya. Nah, model sumber cahaya itu bisa dibagi ya dengan lokasi, yang kedua itu intensitas, yang ketiga itu adalah warna. Lokasi dari sebuah sumber cahaya itu akan menentukan pengaruhnya terhadap sebuah objek. Kemudian intensitas cahaya itu menyatakan kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya. Parameter ini
berupa angka yang biasanya makin besar nilainya makin terang sumber cahaya tersebut. Nah, kemudian warna dari sumber ini akan mempengaruhi warna dari sebuah objek. Jadi selain warna objek tersebut, warna cahaya yang jatuh pada objek tersebut akan mempengaruhi warna pada rendering. Warna cahaya ini biasanya terdiri dari 3 warna dasar grafika komputer, itu merah, hijau, biru, atau yang sering disebut dengan RGB ya. Nah, kemudian karakteristik permukaan. Jadi salah satu elemen yang dibutuhkan dalam melakukan proses rendering itu adalah karakteristik permukaan dari objek. Nah, karakteristik permukaan dari sebuah objek itu adalah sifat dari permukaan sebuah objek. Karakteristik permukaan ini meliputi warna, tekstur, kemudian sifat permukaan seperti kekasaran atau roughness, refleksivitas, diffuses, jumlah cahaya yang dipantulkan oleh objek, kemudian transparansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian parameter warna. Jadi ada 3 warna dasar yaitu RGB ya. Nah, pada saat rendering warna pada sebuah objek itu tergantung dari warna dalam karakteristik permukaan dan warna cahaya mengenainya. Jadi citra hasil rendering mungkin akan memiliki warna yang sedikit berbeda dengan warna objek tersebut. Nah, kemudian berikutnya parameter tekstur. Ini direpresentasikan dengan nama sebuah file. Filenya akan menjadi tekstur pada permukaan objek tersebut. Selain itu juga ada beberapa parameter dalam tekstur berguna untuk menentukan letak tekstur pada sebuah objek, sifat tekstur, perulangan tekstur, dan sebagainya. Kemudian parameter lain itu seperti diffuseness, kemudian refleksivitas, dan lain-lain itu direpresentasikan dengan sebuah nilai. Nah, nilai ini menentukan sifat dari parameter-parameter tersebut. Jadi misalkan pada roughness, makin besar nilai parameter, makin kasar objek tersebut. Nah, kemudian kita bicara tentang algoritma rendering. Jadi algoritma rendering itu adalah prosedur yang digunakan oleh satu program untuk mengerjakan perhitungan untuk menghasilkan citra 2 dimensi dari data 3 dimensi. Nah, yang pertama itu adalah scanline rendering. Jadi kebanyakan algoritma rendering yang ada saat ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan scanline rendering. Maksudnya program melihat dari setiap pixel satu persatu secara horizontal dan menghitung warna di pixel tersebut. Nah, algoritma renderingnya sendiri itu ada 3. Yang pertama ray casting, kemudian ray tracing, dan yang ketiga itu adalah radio shifting. Ray casting. Jadi ray casting adalah sebuah algoritma yang menembakkan seberkas sinar ke point of view. Jika sinar mengenai objek, maka warna objek tersebut akan menjadi warna pixel tempat penembak sinar itu. Setelah pixel tersebut diberi warna, kalkulasi diteruskan ke pixel berikutnya. Pada algoritma ray casting ini terdapat subprogram yang digunakan untuk menghitung warna pada sebuah titik pada objek dan letak objek pada sumbu Z. Untuk itu digunakan algoritma shader dan Z-buffer. Kelebihan dari algoritma ray casting itu adalah rendering relatif cepat dari algoritma yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada algoritma ini objek-objek dalam Word dianggap terisolasi sehingga perhitungan hanya ada satu objek lainnya diabaikan untuk sementara waktu. Kemudian ada ray tracing, itu mirip dengan ray casting, hanya saja isolasi pada sebuah objek itu dihilangkan sehingga pewarnaan sebuah objek dipengaruhi objek lainnya. Ray tracing itu sangat baik memproduksi citra rendering pada produksi final karena citra yang dihasilkannya sangat realistik. Kekurangan dari algoritma ini adalah waktu rendering yang lebih lama, ya, jadi karena ada perhitungan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah algoritma radiosity. Jadi algoritma ini merupakan algoritma yang memecah permukaan yang ada menjadi beberapa permukaan yang lebih kecil. Nah, pemecahan ini mengakibatkan sebuah objek akan berpengaruh
pada perwarnaan objek lain, tapi pengaruhnya tidak terjadi pada seluruh permukaan, hanya permukaan tertentu saja. Jadi radiosity ini memperbaiki teknik ray tracing yang berpengaruh dari objek lainnya, mempengaruhi seluruh permukaan atau kadang tidak berpengaruh sama sekali. Kelemahan dari algoritma radiosity ya, ini adalah waktu proses yang lambat, bahkan lebih lambat dari ray tracing. Nah, kita lihat perbandingannya ya antara ketiga algoritma ini. Yang pertama itu raycasting, itu menembakkan sinar untuk mengetahui warna dari sel. Untuk ray tracing itu menelusuri sinar secara terbalik untuk mengetahui warna dari sebuah piksel. Kemudian radiosity membagi bidang menjadi bidang yang lebih kecil untuk menentukan warna. Nah, kemudian yang kedua itu raycasting itu menggunakan metode sampling untuk menampilkan hasil, dan ray tracing dan serta radiosity itu tidak menggunakan sampling. Kemudian raycasting itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, yang ray tracing dan radiosity tidak dapat dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya, raycasting ya, itu memiliki constraint geometrik tertentu. Nah, sedangkan tracing dan radiosity itu tidak memiliki constraint. Kemudian waktu rendering itu lebih cepat untuk raycasting, sedangkan ray tracing dan radiosity itu lebih lambat. Kemudian raycasting itu digunakan untuk visualisasi secara cepat, dan ray tracing dan radiosity digunakan untuk visualisasi hasil akhirnya. Kemudian yang berikutnya perbandingannya itu, kalau raycasting digunakan untuk outdoor dan indoor scene, demikian juga ray tracing. Nah, kalau radiosity itu digunakan untuk indoor scene. Nah, yang berikutnya yang terakhir itu perbandingannya itu adalah hasil rendering itu kadang terlihat kotak-kotak ya untuk algoritma raycasting. Nah, sedangkan ray tracing dan radiosity itu hasil rendering itu sangat realistik. Jadi telah perbandingan 3 algoritma untuk melakukan rendering. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita di pertemuan ke-14 kali ini, membicarakan tentang rendering ya. Kamu yang udah nonton bisa klik kasih like, kemudian komentar kamu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di channel ini dan bunyikan belnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.